Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang tidak akan mau diajak kembali bersama lagi. Ya, jadi ada 3 ciri-ciri mantan yang sekuat apapun saat ini kita berusaha untuk mengajak dia kembali, dia pasti akan menolak kita. Yang pertama, mantan ini ya, ketika menerima kita atau mendekati kita atau bersama kita, tidak sungguh-sungguh mencintai kita, tetapi dia hanya ingin memanfaatkan kita. Atau kalau bahasa anak muda itu, mantan ini cuma mau morotin saja. Ya, pokoknya dia bisa memanfaatkan uang kita kemana-mana, namanya kita sedang jatuh cinta kan? Apapun yang dia mau selalu kita belikan, ya. Pokoknya tiap hari itu neraktir makan yang mahal-mahal di restoran yang mahal-mahal, belanja semuanya kita ikuti. Begitu kita mulai mengeluh karena tabungan kita menipis, nah mulai itu bertengkar ya. Dan kemudian begitu uang kita betul-betul sudah habis, mudah saja dia untuk mengkhianati kita. Nah, jadi ketika mantan itu tidak pernah mencintai kita, tetapi dia hanya memanfaatkan kita. Sekuat apapun kita berusaha, maka dia akan selalu menolak kita. Kenapa? Ya karena memang di dalam hatinya tidak ada rasa cinta sedikit pun kepada kita, tidak ada. Dia cuma mau senang-senang, cuma having fun saja, daripada misal dia kesepian, sendirian kan lumayan nih. Ada yang bisa dimanfaatkan untuk antar jemput ke sana kemari ya. Kalau dia pakai kendaraan sendiri capek, harus beli bensin, beli makan siang sendiri. Nah ini kan dia cuma bilang saja, "Aa, adik mau ke sana. Aa, adik mau ke sini. Aa, besok jadwal adik begini begitu dan seterusnya." Begitu kita bilang, "Aduh, ada jadwal," mulai itu ya, dia merajuk, mulai nada suaranya sinis dan kita harus terus mengalah. Pokoknya kalau jadwal itu kita menyusun jadwal untuk kegiatan sudah, dia harus nomor 1. Ya, nah setelah itu baru kita menyusun jadwal kita untuk bekerja, untuk keluarga dan seterusnya. Kita selalu mendahulukan dia. Tetapi begitu kita tidak punya apa-apa, mudah saja bagi dia untuk mengkhianati kita. Jadi begitu pada saat uang kita masih banyak tuh, wah I love you setiap hari itu. Mengatakan I love you dari pagi sampai pagi lagi. Ya. Tapi begitu uang kita mulai menipis, nah mulai itu dia nyari-nyari yang baru ya. Jadi kita mungkin masih ingat ya, kita mau lihat handphonenya, chatting WhatsApp-nya dia hapus dulu tuh. Ternyata dia sudah mulai memprospek orang lain begitu melihat uang kita menipis. Begitu uang kita habis, dia memaksa berpisah. Ya atau dibuat drama lah begitu ya, agar bisa berpisah dengan kita. Nah itu cirinya yang pertama. Tidak pernah mencintai, hanya memanfaatkan kita. Yang kedua ya, orang tuanya, keluarganya, semuanya dengan tegas, kompak, bersatu, menolak kita, tidak menyukai kita. Kita bisa merasakan tuh ciri-cirinya. Apa? Kalau kita mau ketemu, maminya segala alasan akan menolak. Begitu maminya mau ketemu dengan kita, maminya memaksa untuk berpisah. Ya kita udah, aduh, ini maminya mau ketemu. Ternyata apa? Memaksa kita berpisah dengan dia. Pada saat kita minta untuk bicara, begitulah. Bagaimana dia bisa menerima kita? Ngasih kesempatan bicara saja tidak pernah mau.
Kalaupun kita bisa ketemu papinya misal begitu, ya itu pun harus ketemunya di luar begitu, nunggu di toko, nunggu di mana begitu, seakan-akan pertemuannya ini tidak disengaja ya. Itu pun mau ngajak ngobrol cuma dikasih punggungnya saja nanti. Itu tanda kan bahwa keluarganya memang tidak menyukai kita, tidak pernah menginginkan kita. Begitu mereka berhasil memisahkan kita dengan mantan, kan mantan di tengah-tengah mereka, dikelilingi mereka setiap hari, sehingga terus ya mereka manas-manasi mantan untuk menjauh dari kita, membisikkan rasa tidak suka kepada kita. Ya sudah, mantan jadi tambah tidak suka kepada kita, mantan jadi tambah benci kepada kita. Maka sekuat apapun kita berusaha, ketika keluarganya menolak, maka mantan tidak akan pernah mau diajak kembali. Apalagi mantan ini termasuk tipe orang yang biasa hidup enak, hidup mapan ya. Ada nih orang yang tidur di lantai pakai kasur tipis itu sudah bersyukur. Ada banyak. Ada orang yang bisa tidur di lantai pakai kipas angin sederhana, itu sudah bahagia. Ada. Tapi mantan tidurnya harus pakai spring bed yang mahal. AC hidup, kipas angin hidup. Coba bayangkan ya. Orang kan biasanya kalau AC, AC saja. Kalau kipas angin saja. AC hidup. Kipas angin juga hidup. Ya, coba bayangkan tuh. Betapa nyamannya hidup dia. Nah, mantan yang terbiasa hidup nyaman seperti ini, kan sangat tergantung kepada fasilitas dari orang tuanya. Kalau dia bersama kita, dia mikir-mikir, kita bisa enggak nih kasih dia fasilitas seperti itu. Ya, pada rumah kalau pakai AC, sepertinya token listriknya cukup mahal ya. Nah, jadi kalau kita mengajak kembali mantan yang terbiasa hidup nyaman, hidup mewah seperti itu ya, dan semua fasilitas dari orang tuanya, sekuat apapun kita ngajak kembali, orang tuanya tidak menginginkan kita, mantan juga akan menolak kita. Nah, yang ketiga nih ya, tapi sebelum kita bahas yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, cirinya. Mantan sudah bersama pujaan hatinya. Ya, bersama orang ketiga pada saat ini, dan orang ketiga itu lebih segalanya dari kita. Lebih ganteng ya, lebih muda, lebih kaya, lebih terkenal ya, dari keluarga yang kaya raya. Mantan memiliki orang ketiga, yang orang ketiga ini memiliki segalanya, semua yang dia impikan. Maka kita ngajak balik, bagaimana mantan mau menerima kita? Wong dia sudah bersama dengan pujaan hatinya. Nah, jadi itu 3 ciri. Mantan yang sekuat apapun kita berusaha untuk mengajak dia untuk kembali bersama lagi, akan sulit. Dia akan selalu menolak kita. Tapi jangan khawatir. Sesungguhnya, dengan 3 ciri ini, ada 2 hal yang bisa kita lakukan untuk menaklukkan hati mantan dan juga keluarganya, orang tuanya, agar tertarik untuk menerima kita sebagai bagian anggota keluarganya. Orang tuanya mau menerima kita sebagai mantu.
Bagaimana dua cara itu? Nah, nanti kita lanjutkan dalam video selanjutnya ya, biar tidak terlalu panjang nanti. Kalau videonya sudah saya posting, yang dua hal yang bisa dilakukan untuk menaklukkan mantan yang betul-betul tidak mau kembali kepada kita karena 3 ciri ini. Nah, nanti saya cantumkan linknya di deskripsi, insya Allah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.